If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Berikutnya kita akan membahas uraian gaya vektor pada kuadran 4. Kembali dibahas bersama Kak Noven. Belbar Kak Noven. Belajar bersama Kak Noven. Oke. Nah, kembali kita akan membahas kuadran 4. Jika D vektor yang akan kita urai adalah 100 Newton dengan sudut yang terbentuk adalah 300 derajat dari sumbu X positif, maka ketika diurai gambar ini ketika dilukiskan akan berada di kuadran keempat. Ingat, di kuadran keempat punya aturan bahwa hanya cos yang bernilai positif. Hanya cos ya adik-adik, yang lain negatif. Oke, ingat prinsipnya all sin tang cos ya. Kembali ke sini. Nah, nampak ya, kuadran 4 itu antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Bagaimana kalau kita mengurai dengan cara kedua langsung, Kak? Oke, Kakak langsung sorot dulu cara kedua langsung. Sengaja ya. Biasa Kakak akan biasanya cara pertama, sekarang cara kedua langsung. Nah, kalau adik-adik lihat 60 derajat ini nempel pada DX. Maka ingat, dekat kampus ngekos, dekat sudut berarti cos. Berarti di sini DX sama dengan ya D dikali cos 60, tapi nilainya positif karena begitu diurai gayanya ini di sini dia ngadepnya ke arah kanan. Sumbu ke arah X positif, makanya dia ditulis positif. Oke. Sedangkan DY nanti akan Kakak sorot. Karena dia menghadap ke bawah, maka DY akan menjadi seperti ini. Nah, DY sama dengan minus D sin 60. Oke. Nah, jelas ya. Sekarang Kakak masukin angkanya. DX nya dulu ya. D kali cos 60. Berarti 100 dikali setengah. Cos 60 nilainya setengah ya. Adik-adik bisa cek di tabel yang sebelum yang Kakak tadi posting. Oke. Atau di sesi ini di menit keberapa ya, adik-adik cek sendiri. 100 kali setengah maka 50, dapatlah 50 Newton. Oke, karena tadi di arah kanan ya, ini arah kanan, nampak bukan arah kanan, maka positif ya, ini positif ya. Oke, nah DY nya sekarang kita akan hitung, minus D dikali sin 60. Oke, kenapa minus? Sekali lagi, tadi DY ke arah bawah tidak. Oke, benar ya, ke arah bawah ya DY. Maka kita kasih nilai min dulu di depan. Oke. Ingat, karena kita pakainya sudut X terdekat, berarti yang dipakai 60 derajat, bukan 300 ya. Oke, kembali. Nah, min 100 ya dikali dengan setengah akar 3, min 50 akar 3. Berarti sesuai dengan gambar. X-nya positif ya. DX nya positif dan Y nya negatif. Oke, seperti pada gambar, DX nya ke kanan ya, dan DY nya ke bawah. Oke, jelas ya untuk dengan cara cepatnya ya. Nah, sekarang baru Kakak jelaskan dengan yang cara pertama, ditinjau dari sumbu X positif. Oke, tinjauan pertama yaitu dengan sumbu X positif. Oke, nah seperti ini jadinya. Ingat konsepnya, DX menjadi D kali cos 300 langsung ya. Kalau pakai cara yang pertama langsung D cos 300. Tapi adik-adik harus hati-hati dalam mengubah cos 300. Mencari nilainya itu hati-hati ya. Nilai cos 300 adalah setengah. D tadi 100 kita masukin. 100 kali setengah 50 Newton. Sama kan dengan cara yang sebelumnya. Ini. Oke. Kembali. Nah, DY tadi adalah D sin 300. D nya 100, sin 300 itu nilainya negatif. Kenapa? Tadi kita sudah tahu bahwa di kuadran 4 hanya cos yang positif. Makanya di sini cos 300 dia positif. Kak, kuadran 4 berapa, Kak?
Di area mana Kak? Sekali lagi, itu antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Nah, jadi DY tadi desin 300, berarti 100 dikali minus setengah akar 3. Dapatlah nilai 50 akar 3 Newton. Oke, sama ya hasil ini cara pertama. Ya, cara pertama dengan cara kedua. Oke, dengan cara kedua. Ini cara kedua sama ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara ngeceknya Kak? Reverse way-nya. Oke. Seperti ini. Tadi sudah tahu nilai dx adalah 50 dan nilai dy adalah minus 50 akar 3. Ya, kita gunakan prinsip dalil Pitagoras lagi. Oke, atau teorema Pitagoras. 50 kuadrat kita input, dx-nya 50, dy-nya min 50 akar 3. Setelah diinput, dapat seperti ini. Kita jumlahkan. Nah, dapatlah hasilnya adalah 100 Newton. Nah, sekarang misalnya kita cuma tahu dx dan dy. Bagaimana menentukan arah derajatnya Kak? Arah resultannya. Untuk membuktikan bahwa nilai 300 derajat itu benar. Nah, kita akan pakai prinsip ini. Tangan theta sama dengan dy per dx, oke? Tadi sudah didapat bahwa dx-nya 50 dan dy-nya minus 50 akar 3. Yang y taruh di atas ya adik-adik. Buat bantuan yang tunanetra, tangan theta, dy itu taruhnya di atas, dy per dx. Dx-nya di bawah. Oke. Ya. dy per dx, dy di atas, dx di bawah. Nah, nilai dy tadi min 50 akar 3. Nilai dx adalah 50. Berarti kalau kita sederhanakan, kita coret 50, didapatlah nilai min akar 3. Oke. Nah, min akar 3 ini sebelum kita cari sudutnya berapa, oke. Kalau kakak bisa langsung, tapi adik-adik biasanya akan agak sedikit kesulitan kalau langsung, oke. Kakak ajarin cara berpikirnya, oke. Min akar 3, kita bayangkan dulu plus akar 3. Ya. Akar 3 pada nilai tangan, ya, sudut kecilnya pada tangan itu bernilai 60 derajat, oke. Akar 3 untuk nilai sudut kecil pada tangan, tetanya itu 60 derajat. Dari mana taunya? Dari tabel yang sudah kakak jelaskan di awal, oke. Nah, 60 derajat ya, ingat baik-baik ya, 60 derajat. Tadi nilai D-nya, dx-nya adalah positif. Sumbu x positif ya. Berarti sedangkan dy-nya tadi bernilai negatif. Oke. Maka ya, kalau kuadran 4 itu kan terlihat ya pada gambar ya. Oke. Ketika x-nya positif dan y-nya negatif, itu pasti terletak di kuadran 4. Nah, pembuktiannya ini kembali ke sini, karena x-nya positif, y-nya negatif, itu pada kuadran 4. Atau untuk bantuan bagi adik-adik yang tunanetra, jelas ya, x positif, y negatif itu berada di kanan bawah. Oke. Dari sumbu x dan sumbu y. Ya, yang tadi yang kakak bilang, bayangkan sebuah kertas dibikin garis tidur, kasih nama sumbu x, garis tegak atau vertikal kasih nama sumbu y. Pertemuan titik itu disebut titik O. Nah, kalau kertas yang dibagi 4 tadi sudah bisa bayangkan, di bagian kanan bawah itulah kuadran 4. Makanya dia x positif dan y negatif. Nah, untuk itu ya, kita tahu ya tadi kuadran 4 itu antara 270 derajat dan 360 derajat. Tadi kita sudah dapat sudut kecilnya 60 derajat. Berarti cara mencari sudut sebenarnya ya, cukup 360 derajat dikurang 60 derajat, didapatlah 300 yang ini tadi, yang dari soal tadi. Seperti ini penjelasan lebih lanjutnya. Oke. 360 derajat dikurang 60 derajat dari sini, maka didapatlah 300 derajat. Ya, demikianlah penjelasan vektor ya. Penjelasan vektor di kuadran 1, 2, 3 dan 4 sudah kakak tuntaskan bagi adik-adik. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kalian. Oke. Belajar bersama Kak Noven.
kakak tutup dulu sampai di sesi ini. Oke, Belbar Kak Noven. Thank you adik-adik. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.